Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Agak kecewa emang ketika Morbius akhirnya diundur penayangannya untuk ke-6 kalinya. Ya gitu gak salah deh. Dan update terakhirnya dari Januari pindah ke April. Nungguin Doctor Strange 2 bulan 5 baru tayang. Dan itu juga gak tahu lah. Doain aja lah Omicron gak nyebar cepat. Kalau enggak apes loh. Kecewa. Menariknya, Maret ada kawan ngabuburit nih dari series MCU, superhero Marvel yang dimirip-miripin sama Batman-nya DC. Tokoh manusia yang dalam komiknya memiliki penyakit DID atau Dissociative Identity Disorder. Dan dia juga banyak kepribadian. Tokoh yang mendapatkan kekuatan dari dewa bulan Mesir kuno bernama Khonshu. Dan beberapa hal tadi sudah terlihat di trailer perdana Moon Knight. Sebelum lanjut makin jauh mau ngingetin ke teman-teman, please be safe. Kondisi di luar sedang tidak baik-baik saja. Aku aja baru masuk ke fase pemulihan dan super parno sama si Omicron ulala itu. Wah, jangan sampai sakit deh. Dalam trailer perdana Moon Knight yang diunggah Marvel Entertainment sedikit banyaknya, udah ngasih tahu asal-muasal tokoh superhero dalam semesta Marvel ini. Yang pertama diperkenalkan dalam komik Marvel Werewolf by Night Jilid 32 yang dirilis tahun 1975 silam. Rangkuman singkat dari trailer, kita diperkenalkan dengan sosok awal bernama Stephen Grant. Masalah awal dirinya terjadi ketika dia mengidap sleeping disorder. Dia bahkan tidak bisa membedakan mana kehidupan aslinya, mana yang namanya mimpi. Dialog awal ini setidaknya menjelaskan kondisi Stephen yang mungkin belum mengetahui dirinya mengidap DID atau Dissociative Identity Disorder. Kondisi yang memungkinkan dirinya memiliki banyak alter ego atau kepribadian dan berubah-ubah tanpa aba-aba. Singkatnya gini aja, kalau kawan-kawan pernah nonton film Split, ya macam itulah Wak. He's not allowed to touch you. Gak tahu ya apa aja yang udah diubah. Dalam trailer ini belum banyak terlihat dan dijelaskan tentang Mark Spector. First identity dirinya yang dalam komik Marvel dikenalkan awalnya sebagai villain. Pernah bekerja di CIA bersama William Cross dan adiknya Randall Spector. Dan sejak adiknya berkhianat, Mark Spector akhirnya memburu Randall sesaat mengetahui adiknya telah tewas terkena ledakan. Kemudian dia akhirnya keluar dari CIA dan meneruskan hidupnya menjadi tentara bayaran. Bekerja dengan teroris bernama Roll Bossman. Sampai pada akhir misinya di Sudan diketahui bahwa Bossman membunuh seorang arkeolog bernama Dr. Peter Alron yang menemukan makam Raja Fir'aun. Makam yang dipercaya memiliki banyak harta karun di dalamnya. Dan sampai di momen ini, melihat kekejaman dan kekerasan Bossman membuat Mark Spector tersadar. Lalu ia pun berhutang budi nih pada Dr. Peter Alron. Dan sampai di sini, karakternya pun berganti dari seorang villain menjadi superhero. Nah singkatnya, Mark Spector pernah dalam kondisi sekarat dan berakhir tewas. Sempat ditolong oleh penduduk setempat, diistirahatkan di dekat patung Dewa Bulan, Khonshu. Nah, bak mendapatkan kesempatan hidup untuk kedua kalinya, dirinya pun akhirnya bangkit dari kematian. Dan di situ ia akhirnya tersadar, sejak dapat penglihatan bahwa Khonshu lah yang menghidupkannya kembali. Ya, sosok Khonshu, Dewa Bulan Mesir kuno, pun muncul sebentar dalam trailer ini. Tapi yang terlihat dari trailer singkatnya, mungkin ada sedikit penyesuaian bagaimana akhirnya Steven menyadari dirinya adalah seorang Moon Knight. Atau dengan treatment yang berbeda, bagaimana akhirnya Stephen Grant, aka Mark Spector, akhirnya mendapatkan kekuatannya dan merubah dirinya sebagai superhero Moon Knight. Dan hal itu mungkin akan terjawab di saat Mark Spector yang disebutkan dalam panggilan telepon di trailer akan diceritakan lebih lanjut. Alter ego penting yang nantinya jadi cikal bakal Moon Knight tercipta. Karena dalam trailer sekali lagi kita hanya diperlihatkan alter ego Stephen Grant yang bekerja di sebuah museum, bukan dirinya sebagai Mark Spector, seorang pembunuh bayaran dan mantan CIA. Kemudian yang mencuri perhatianku adalah suara wanita dalam panggilan telepon. Kalau kawan-kawan nonton trailernya pakai subtitle, ada nama Layla di situ. Bukan Layla Mobile Legends, bukan. Jadi siapakah Layla? Nah, ini sontak mengarah ke satu karakter yang pertama diperkenalkan dalam komik House of M.
Layla Miller. Sosoknya juga pernah bekerja dengan X Factor Investigation dan bahkan dirinya pernah jadi penasehat Dr. Doom sebagai imbalan karena Doom membagikan sebagian pengetahuannya tentang sains dan sihir kepada Layla. Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? Satu tokoh karakter lain yang muncul di trailer ada Arthur Harrow. Sosok ilmuwan gila Omnium dalam komik Marvel, semacam organisasi misterius yang sering mendanai penelitian para villain. Pernah membuat eksperimen gila menjadikan manusia bak zombie yang tidak mengenal rasa sakit sama sekali. Meski dalam komik Marvel, nama Arthur Harrow yang kali ini diperankan oleh Ethan Hawke jarang disinggung dalam komiknya, cuma bukan berarti tanpa alasan tokoh ini berpengaruh sama jalan cerita Moon Knight ke depannya. Asumsiku Arthur Harrow bukan villain utama di serial ini. Daftar case lengkapnya aja belum terungkap sampai sekarang. And last but not least, pertanyaan yang selalu dilontarkan pengikut setia MCU nih. Apakah serial Moon Knight ini akan berdasarkan komiknya? Oke, mengikuti perjalanan serial MCU fase 4 sejak WandaVision dan terakhir di Hawkeye, MCU hanya mengambil beberapa detail komiknya saja. Ya, lagi-lagi Marvel Studios melakukan penyesuaian untuk versi sinema ataupun TV seriesnya. Dan khusus untuk Moon Knight ini, sejauh trailer perdananya bisa dilihat dari tokoh alter ego Stephen Grant, yang kalau dalam komiknya, karakternya itu dikisahkan sebagai pria yang berkarisma, seorang jutawan yang mempunyai banyak saham di Wall Street. Berbeda sekali dengan Stephen Grant yang di trailer Moon Knight ini yang tampaknya hanyalah pria biasa yang bekerja di museum. Ya, nggak banyak sih yang bisa diulas dari trailer perdana Moon Knight ini, harapan terbesarku. Karena ini tayang sebagai series di Disney Plus, yang mana makin kemarin kan film-film atau serial yang dirilis di Disney Plus itu mulai makin banyak yang tidak kids friendly atau emang lebih diperuntukkan untuk penonton dewasa. Harapanku, Moon Knight bakal jadi series perdana MCU yang berani mempertontonkan kebrutalan yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya, Moon Knight dalam komiknya memang sebrutal itu. Dipilihnya Oscar Isaac untuk memerankan tokoh ini pun menandakan keseriusan Marvel Studios terhadap sosok Moon Knight ke depannya. Oscar Isaac yang masuk dalam daftar aktor terbaik saat ini dan Moon Knight yang berpotensi membawa banyak tokoh baru untuk bergabung ke dalam MCU. Sosok yang jelas kehadirannya adalah Daredevil yang akhirnya positif nih bergabung sejak kemunculannya sebagai cameo di Spider-Man No Way Home kemarin. There is still a court of public opinion. Dan kemungkinan juga ini akan membawa Ghost Rider, Blade, dan Punisher yang dipastikan akan bergabung juga ke MCU. Dan apalagi nih, mengingat Spider-Man diperpanjang masa tinggalnya di MCU, memungkinkan Moon Knight untuk bertemu dengan Spidey. Mereka bekerja sama melawan Symbiote. Who knows? Ya, semua bisa saja terjadi. By the way, Moon Knight resmi dirilis Maret mendatang di Disney Plus Hotstar. Ini series bukan film ya. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.